Ya boleh tutup. Aduh. Ya udah sehat-sehat ya deh. Berkabar. Ketemu lagi sama saya nih. Sukses. Kompolwasi, ngomong polos bareng aliansi. Kali ini kita berkesempatan menghadiri apa? Ya? Datanglah bertamu ya. Rumahnya Bapak Sumber. Kita boleh tanya-tanya sedikit. Selamat malam Pak Sumber. Malam. Ya. Terima kasih nih atas kedatangannya nih. Kaget juga nih. Habis terawih langsung ke sini. Iya. Gimana Pak Sumber, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Kegiatan biasa doanya ya. sampai sekarang yang apa yang di Mas Indra lihat sip, sehat ya, alhamdulillah ya, luar biasa. Boleh tanya-tanya sedikit ya? Ya, silakan. Soal apa ya? Soal yang saya tahu sedikit ya, nggak banyak. Soal apa yang tadi Banyak pagi? juga boleh. Yang tadi pagi itu saya sempat ngerasain soalnya. Saya apa namanya? Ya saya mau mandi pagi, kok air mati sih Bang? Iya. Akhirnya saya mandi di bawah, turun ke bawah. Ya udah. Karena kan saya di atas. Saya kan tinggal di rumah tempat mertua saya. Saya di atas, motor di bawah kan. Akhirnya saya mandi di bawah bisa nyala airnya. Gitu. Dan info udah diinfo juga di grup, ada di grupnya kita. Boleh dijelasin sedikit Pak Sumber? Ya, terima kasih. Pertama tentu saya selaku pengurus Airpam tentu mohon maaf. Pertama tentu minta maaf ya dengan adanya musibah ini ya di luar akal sehat kita lah ya. Kok tiba-tiba langsung ini ya. Nah gini, pertama waktu kemarin ada vendor PLN datang ya ke Sumur Satu, asalnya Sumur Satu. Waktu itu saya ditelepon oleh Mas Ian bahwa Pak Sumber, ini ada vendor yang mau ngomong sama Pak Sumber. Saya tanya, vendor apa nih? Saya bilang kan, ini ada vendor yang akan mengganti meteran listrik. Asal itu, saya kaget dong. Meteran listrik, saya nggak ada minta untuk diganti. Saya bilang kan, kok tiba-tiba orang datang nih mau ganti, saya bilang kan gitu, asal gitu. Terus karena Mas Yani juga bingung, Mas Pak Sumber udah langsung aja ngomong sama orang langsung. Akhir saya ngomong, ya selamat siang Pak, saya bilang ya selamat siang katanya kayak gitu. Ya Pak, nih saya dapat kabar meteran listrik yang mana yang mau diganti Pak? Saya nggak ada minta loh sebenarnya. Oh iya Pak, memang Bapak nggak ada minta, karena ini ada sesuai instruksi dari PLN bahwa meteran yang lebih dari 10 tahun itu akan diganti, katanya gitu. Ya, oke, nggak menjadi masalah saya Pak, peraturan Bapak itu, tapi itu peraturan saya juga ada dong. Saya bilang kan, Bapak juga datang sini ke tempat saya bilang kan, tidak ada juga pemberitahuan ke sama saya bahwa meteran saya ini akan diganti. Kalau ada pasti saya akan diskusi dulu atau musyawarah dulu sama badan pengawas, saya bilang kan. Badan pengawas di sini RT, saya bilang kayak gitu. Ternyata dia minta maaf. Gini Pak, katanya kita memang nggak ada pemberitahuan. Oke, kalau nggak ada pemberitahuan, otomatis Bapak secara ilegal dong datang. Oh enggak Pak, kita ada surat resmi, katanya kayak gitu. Akhirnya dah tunjukin mana surat resmi Bapak, saya bilang kan. Akhirnya dikirimlah ke saya. Bisa baca, saya amati. Ternyata surat resminya ini udah kadaluarsa dalam kata lain, surat tugasnya betul sampai bulan Maret, tapi surat dari PLN-nya itu sampai tanggal 28 Februari kemarin. Oh kalau gitu Pak, suratnya ini nggak berlaku, ini lagi Pak, saya bilang kan, saya nggak bisa terima, saya bilang kan. Akhirnya ya secara tidak langsung, akhirnya kita tolak lah ya. Nah tiba-tiba melolong dia ke, oh enggak, surat itu Masian ngomong lagi, Pak Sumber katanya, orangnya langsung ke Pak RW katanya gitu. Langsung ke Pak RW katanya gitu. Ya silahkan aja, saya bilang kan. Kalau bagi saya bilang kan nggak bisa, saya bilang kan, karena ya pertama tadi apa saya ngomong, nggak ada komunikasi sama saya bilang kan, tiba-tiba dia mau ganti, saya bilang kan, kita tahu lah rekanan PLN ini kan ya kebanyakan kan jual produk lah, saya bilang kan. Nah itu akhirnya tiba-tiba Pak Broto telepon saya, Pak Sumber, ini orang vendornya nyari Pak RW. Ya silakan aja, temen Pak RW-nya senokan. Itu dasar tolak di Sumur Satu, saya bilang kayak gitu. Nah, akhirnya Pak RW, Pak Sumber, ini orangnya datang nih yang disuruh dari Sumur Satu ini katanya. Ya Pak, gini aja Pak, itu secara ini resmi, itu surat itu nggak ada berlaku lagi. Saya bilang, ini resmi loh, kata Pak RW gitu. Resmi gimana? Iya dari PLN, saya pegang suratnya ini, gini kata. Ya mau resmi, betul Pak, saya udah baca juga. Tapi Bapak baca dong.
di bawah itu batasannya tanggal 28 ini Februari, batas surat itu nggak berlaku lagi. Kalau memang dia secara resmi juga datang ke kita, dia harus rubah suratnya itu dulu, saya bilang kan. Itu secara administrasi lah, saya bilang kan. Di perkantoran kayak gitu, saya bilang kan. Iya. Akhirnya gini aja Pak Sumber, karena orang udah datang, bla-bla kan tadi. Ya. Nah, ternyata udah ketemu sama PRW udah pegang suratnya juga, akhirnya ya orangnya langsung nanganin. Nah, tak kaget, loh kunci kan bersama saya. Kok bisa nyatanya kuncinya itu diminta ke Ian. Mungkin suruh dari PRW atau saya nggak tahu ya, ternyata udah terbuka aja, dah diganti. Akhirnya Pak Broto udah Pak Sumber, ini daftar saya udah ganti. Ya udah kalau diganti, memang kalau suruh PRW ya udah, saya bilang. Kalau di Sumber saya tolak, saya bilang kayak gitu. Nah, nyatanya jam 4:30 tiba-tiba ada telepon sama saya, Pak Sumber, ini sumur 2 air kok hidupnya kayak ini, kata gitu, kecil-kecil lah katanya. Waduh, saya bilang, saya lagi kerja ini, saya bilang kan, gimana ya, saya bilang kan, ntar aja habis saya kerja, saya tanganin, saya bilang kan. Akhirnya saya pulang kerja, akhirnya saya telepon lah Mas Aris. Mas Aris, yuk kita cek. Ya akhirnya saya telepon Mas Aris. Mas Aris tolong bantu saya Mas Aris, karena saya nggak ngerti listrik nih, saya bilang kan. Kayak yang sesuai dengan porsinya lah, yang paham yang listrik. Karena sumur ini sumur 2 kayaknya airnya nggak ngalir, nggak hidup, saya bilang kan. Kita cek, kita cek lah, naiklah ke saya sama Mas Aris. Ternyata benar. Pak Sumber, ini saya bukan nuduh ya, yang masang tadi nih, ini salah. Pasang. Karena Mas Aris memang dari bidangnya. Nah, ini salah pasang nih Pak Sumber, kata dia gitu. Dari mana Mas Aris tahunya? Saya bilang kan, ini saya kan kita kan nggak boleh buka segelnya, ini yang boleh buka kan orang PLN katanya. Jadi saya nggak berani nih. Ini loh Pak Sumber. Oh ini karena saya nggak paham nih. Oh ini iya aja deh. Wah saya yakin terbakar. Nah, gitu asalnya nih yang masak terbakar. Saya bilang kan, saya udah langsung ini. Wah, saya telepon lah orangnya lagi yang masang tadi. Nggak diangkat-angkat, saya WA juga nggak diangkat-angkat. Akhirnya saya panggil Pak RW lah yang nanganin masalah ini kan. Akhirnya Pak RW datang, sampai malam itu datang sampai jam 2 pagi sama saya sama Pak RW. Akhirnya nggak ada solusi sama vendor yang masang ini, nggak ada jawaban. Akhirnya saya ambil inisiatif telepon PLN untuk memastikan apa yang dibilang Mas Aris tadi, salah pasang nih. Akhirnya saya telepon PLN. Saya lapor ke PLN, Pak, kita ada masalah kerusakan listrik di wilayah RW 01, tepatnya di RT 04 di Sumur PAM 2, saya bilang kan. Nah, akhirnya dibikinlah surat berita acara bla bla bla. Akhirnya sampailah orang PLN itu jam 1:30 malam, pagi ya, 2 pagi datang. Akhirnya udah dicek. Apa yang dibilang Mas Aris benar, salah pasang katanya. Akhirnya saya tanya orang PLN, terus kalau salah pasang ini akibatnya apa Pak? Ini pasti dibilang mesinnya, untuk lebih jelas kan dia juga nggak berani ya. Karena apa yang bilang Mas Aris benar juga, pasti mesinnya ini rusak katanya. Tapi Pak, Bapak lebih baik kayak telepon orang yang vendornya aja katanya. Udah saya nggak bisa tidur. Habis dong, daripada saya mikirin ini, vendornya juga ini yang rendah, bahkan udah PRW udah terlanjur ya, masang kayak gini ya gimana lagi ya, bahkan pagi saya telepon, yang tadi angkat, Bapak tolong deh inisiatif yang etika baik Bapak, saya bilang. Bapak malam saya telepon kenapa? Oh enggak ada masuk, Bapak lihat aja sendiri, ada kalau Bapak telepon pasti saya datang katanya gitu. Sekarang gini aja Pak. Sebelum saya berangkat kerja besok jam 9, saya bilang kan, ayo kita ketemu dulu. Nah, akhirnya dia datang. Akhirnya ketemu lah, akhirnya dicek. Oh kita nih, dia masih ngeles vendornya ini. Ngeles dalam kata lain ya, oh, kita sesuai dengan alur yang kabel yang pertama aja Pak, kita nggak berubah. Pak, saya bukan bodoh juga Pak ya, mau maaf Pak ya, saya bilang kan, kalau memang Bapak pasang sesuai itu, dulu hidup kok nggak ada masalah mesin ini sebelum Bapak ganti, saya bilang kan. Kenapa sekarang Bapak ganti kok mati? Itu permasalahan saya bukan ahlinya Pak, tapi saya sebagai saya nangkapin ngomong Bapak, kata Bapak karena udah masang sesuai dengan alurnya, saya kurang terima, saya bilang kayak gitu. Oh, gimana Pak ya, saya juga bingung katanya. Loh, kok Bapak yang mau masak kok bingung, saya bilang. Oke gini aja Pak, saya juga nggak ahlinya, saya panggil lah
Mas Haris yang sampai pagi loh Pak, sampai jam 6 pagi loh kita begadang sini, saya bilang kan. Iya. Ya kita tahu loh Pak, bla bla bla, kita minta maaf lah katanya gitu. Kita harus datang, harus matanya udah ini sempet ya. Oh, Ngantuk. masih ini orangnya tahu. Oh, Haris kan ngerti listrik. Bapak ada salah katanya. Ini PLN yang benarin saya Pak semalam nih kata gini katanya. Udah ada Bapak ada salah deh kata. Udah gitu di titik poin aja. Iya. Dia nggak bisa ngomong lagi. Dia gini aja Pak, kita akan laporin ke bos Bapak, ke bos dia. Nggak gini Pak, sebelum Bapak ini pertanggung jawab Bapak gimana? Sebelum saya datang sini katanya dia udah ngomong sama bosnya. Akan ada tanggung jawab lah, dia akan ganti kata gitu. Oke, saya bilang kan. Tapi Pak, itu baru ngomong Bapak, saya akan bikin berita acara secara hitam dan putih. Saya bilang, silakan aja Bapak. Dan itu. Udah dia pulang, saya pulang juga, saya kerja. Tadi saya masih kontak-kontakan di kantor saya sama dia. Iya. Pak, saya ingin datang sama koordinator lapangannya katanya. Ntar siang. Aduh Pak, orang nggak ada di lapangan nggak ada kata bilang kan. Nyatanya karena kepala koordinator dia ingin tahu juga, saya nggak boleh buka. Nah ininya kuncinya. Ntar dulu saya bilang kan, karena Pak RW nggak ada, saya nggak ada, Pak Darwi lagi ngantarin istrinya juga. Saya telepon Ian. Nah, akhirnya Ian datang nemuin sana, akhirnya ditemani sama Ian di atas. Akhirnya memang ternyata memang dosa udah. Nah, kata Ian akan dilaporkan ke bosnya. Nah, pas dia pulang itu saya kontak sama yang pimpinan ini, nggak dijawab. Nggak ada niat balas katanya. Kata yang perbaiki yang tadi ini katanya nomor telepon saya udah dikasih ke bosnya kata, tapi kok nggak ada nggak dihubung saya sama. Sampai mau buka saya tetap hubungin. Ini aja Pak Sumber, kalau saya punya usul. Kalau dia tidak mengurus ininya Pak Sumber, kita buat laporan ke kepolisian aja. Dasar kita kuat. Ya, saya sangat setuju ide. Banyak yang masukan-masukan sama saya. Kalau memang orangnya itu tidak ada etika baik, pertama ya mungkin apa yang bilang Mas Leo itu mungkin jalan terakhir lah ya, jalan terakhir. Kalau memang itu nggak kita nggak bisa dilayani secara baik sama orangnya ya mau tak mau ya ini udah melanggar ini dia melanggar kinerja dia ya. Yang kedua etika baik nggak ada lagi. Itu banyak pasal Pak. Pertama etika baik nggak ada. Kedua merusak fasilitas umum. Betul. Ini kebutuhan orang banyak soalnya. Banyak yang berdampak ya. Banyak yang terdampak nih. Iya. Gitu. Nah, Oke. Maaf saya potong Pak Sumber, ini untuk sekedar informasi, Pak Sumber ini adalah Ketua PAM Tirta Amanah di lingkungan RW 01, Kelurahan Cipadu. Beliau tepatnya tinggal di RT 2 RW 01 nomor 66. Jadi saya kira cukup penjelasan dari Pak Sumber ya. Terima kasih banyak Pak Sumber atas waktunya. Sampai jumpa lagi. Di lain waktu, tetap nonton Ngompol Basing, ngomong polos bareng aliansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut.